hadir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang pertama, ada yang perlu saya luruskan pernyataan Ustadz Ahmad Ridwan bahwa kita tidak terkait dengan partai apapun. Ini perlu, karena kalau nanti tadi mukadimahnya partai, nanti dikaitkan dengan warna baju, warna sorban, dan warna batu cincin. Pertama, menerima ketetapan Allah. Tapi saya tidak ingin pengajian ini dipotong. Saya tidak ingin setelah kajian ini komunitas Mas Roni, komunitas Pak Arman, komunitas kita semua, jamaah Ustadz Ridwan yang menonton ini tiba-tiba pas nanti evaluasi, gimana program-program bisnis kita ke depan? Ya udahlah, kita ridho aja. Bukan itu mana ridho. Kita punya motornya dibawa kajian, sampai di tempat kajian diparkir. Lalu kemudian stangnya dikunci, ban depannya diikat pakai rantai besi, ban belakangnya juga diikat ke pohon pinang, pohon palem. Begitu keluar kajian, pohon palemnya disinsu orang. Maka saat itu yang bisa kita lakukan hanya ridha. Kita pukul pipi kita sampai pecah, kita tarik rambut kita, itu tidak akan kembali. Maka satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah ridho. Ridho setelah usaha. Itu bedanya Ahlus Sunnah dengan Jabariyah. Sedangkan Jabariyah, satu kelompok, dia tidak ada usaha. Tenang aja. Abang gak kerja, terserah Allah aja. Mana tahu ada suami ibu-ibu yang mazhabnya Jabariyah. Ibu gak usah perlu marah, diamin aja. Abang gak kerja, terserah Allah aja. Nanti pas jam 12, jam 1 dia minta makan siang, ibu balikin. Masakan kita mana? Terserah Allah bang. Balas. Itu namanya mazhab Jabariyah. Kalau Ahlus Sunnah tidak begitu. Ada namanya al-kasbu wal ikhtiar. Kita sudah jadikan bahasa Indonesia itu ikhtiar, usaha. Setelah berusaha ternyata tidak sesuai dengan keinginan kita, saat itu Allah ingin menempatkan kita di satu makom. Makom artinya level, tempat. Makom itu tempat. Makom Ibrahim, tempat berdiri Ibrahim. Sampai tempat kita makom kuburan. Maqamam mahmuda. Kalau kamu tahajud di waktu malam, asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Allah akan tempatkan engkau di tempat yang terpuji. Maqam artinya tempat. Level kita tinggi, namanya maqam ridha, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya nabi-nabi itu ditempatkan Allah di atas maqam ridha. Coba lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Diuji menghadapi ayah kandung Azar. Kalau menghadapi Abu Lahab, Abu Jahal dan abu-abu lainnya, tak perlu disebut, nanti makin populer. itu biasa. Tapi menghadapi Abi, kalau menghadapi Abu biasa. Tapi kalau menghadapi Abi, bapakku sendiri, maka itu makamnya tinggi. Dan Ibrahim ridho menerima itu. Apakah ridhonya dia menerima makam Abi itu lalu dia berhenti berdakwah? Tidak. Ibrahim tidak berhenti berdakwah. La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti mendakwahi aku, hai Ibrahim, la arjumannaka, ku lempar kau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkan aku untuk waktu yang lama. Apa jawab Ibrahim? Salamun alaika, selamat untukmu wahai ayah. Sa'astaghfiru laka rabbi, aku tetap mintakan ampun untukmu kepada Allah. Innahu kana bi hafiyya, Allah selalu mengabulkan doa-doaku. Jadi sekarang baru hijrah, udah kelahi dengan orang tua. Ya Allah. Baru hijrah. Saya kemarin Pak Ustaz, melihat bapak saya nggak sholat, saya masukkan ke neraka 2 kali. Gimana kamu ini? Al-adab fawqal ilmi. Adab di atas ilmu. Mungkin bahasanya bahasa kamu, tapi yang menyampaikan Ustadz Ridwan. Apa salahnya video Ustadz Ridwan yang disampaikan? Bapak-bapak, ibu, saudara sekalian,
Kita boleh kaya hari ini, tapi kalau kita mati semuanya tinggal. Yang kita bawa adalah sholat. Inna awala ma yuhasabu fil 'abdu yaumal qiyamati sholatuhu. Yang pertama kali dihisab adalah sholatnya. Ya, ini ada video dari Ustaz Ridwan. Begitu agak kurang keras, baru video Ustaz Somad. Man taraka sholata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara. Kafirlah dia secara nyata. Neraka jahanam tempatnya. Apa ini Ustaz nih kalau ceramah marah-marah terus? Nah, jadi ada satu makam berhadapan. Ini penyakit orang hijrah. Sesudah hijrah, dimasukkannya semua orang di sekeliling dia masuk neraka. Betapa tidak adilnya Allah kalau neraka surga yang seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Surga selangit dan bumi isinya cuma kamu sama istrimu aja. Bapakmu masuk neraka, ibumu masuk neraka, mertuamu masuk neraka, tetanggamu masuk neraka. Sunyi sekali surga itu. Justru musuh-musuh kita itu kita ajak masuk surga semua. Semua haters saya ajak masuk surga. Kalau nggak ada lo nggak rame haters. Dunia ini menjadi indah karena kau ada. Sudah banyak orang melupakan aku, tapi karena sering kau serang mereka jadi ingat lagi. Jadi itu makam yang pertama, makam menghadapi orang di sekitar kita yang belum mendapat hidayah. Justru kalau mereka dapat hidayah, doa kita kurang khusyuk. Mungkin tasbih kita cuma 3 kali, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi begitu mereka belum dapat hidayah, ya Allah, ibuku belum pakai hijab, ya Allah. Kepalanya sudah berhijab tapi roknya masih pendek. Itu yang membuat kita, sulitkah bagi Allah membuat saudara kita itu dapat hidayah? Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Allah cuma ingin melihat tetesan air mata kita di tengah malam. Cuma itu yang dilihat Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin melihat rumah kita itu berkelap-kelip lampu di tengah malam. Tengah malam malaikat melihat. Malaikat saling bercengkrama di langit. Kata malaikat kepada malaikat yang lain, "Itu rumah kok menyala?" "Iya, dia masih doa malam." "Besok malam kok menyala?" "Iya, masih doa." "Kok nggak nyala lagi?" "Udah dapat." Ternyata belum dapat hidup. Inilah manusia ini. Makam yang pertama. Makam menghadapi orang di sekeliling. Makam berikutnya, apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. 86 tahun. Sampai buka franchise. Paham maksudnya? Menikah dengan Hajar. Yang ini jangan diikut, Pak. Karena bapak-bapak ini pandai mengalihkan ceramah saya. Ternyata Allah mau tunjukkan kuasanya. Setelah umur Ishak 13 tahun. 86 tahun umur Ibrahim, lahir Ishak. 86 tambah 13, 99 tahun umur Ibrahim, baru lahir Ishak. Umur 86 tahun Ibrahim, lahir Ismail. Setelah umur Ismail 13 tahun, 13 tambah 86, 99 tahun umur Ibrahim, baru lahir Ishak. Bahasa Arab Yidhak, bahasa Ibrani Yidzak. Idhak artinya ketawa. Ketawa Ibrahim saking lucunya perbuatan Allah terhadap dirinya. Semua orang mengatakan istrinya mandul. Sarah mandul, nggak akan punya anak. 13 tahun setelah punya anak dari Hajar, baru Allah kirimkan. Allah cuma ingin berkata, aku mudah untuk melakukan itu. Kalau sesuatu yang biasa, kau tidak nabi. Biasa saja. Tapi ini yang luar biasa. Pak Ustadz, saking beratnya hidup ini, kalau gitu saya nggak usah yang luar biasa lah. Masuk surganya nggak usah VVIP lah, kaki 5 aja nggak apa-apa Pak Ustadz. Emang hidup bisa request? Enak betul kalau hidup request. Hidup ini bukan kata kita, hidup ini kata Allah.